Baik, seru sekali, makin informatif, jadi sudah makin paham karakteristik bakterinya sudah, kemudian tadi media penularannya sudah, lalu bagaimana memastikan anabul atau hewan-hewan yang ada di sekitar manusia, termasuk sapi juga ya dokter ya tadi ya, kalau bisa dikoleksi darahnya oleh dokter hewan atau tenaga medik veteriner, nanti bisa juga sih untuk tujuan khusus apakah leptospirosis ini sampai ke hewan-hewan di lingkungan sekitar kita begitu ya. Terus kalau dia bisa menularkan ke manusia, itu berarti belum tentu hanya tikus saja yang selama ini kita tahu ya dokter. Iya. Betul. Oke, jadi nggak tikus doang ya ini ya. Nah itu karena itu ya. Silakan dokter. Ya, menyambung tadi mungkin terkait apa yang host bisa maintain itu. Jadi riset kami yang terbaru itu beberapa spesies memang mampu untuk maintain. Jadi seperti misalnya kucing itu dia memiliki, setelah kami lakukan kalkulasi itu rupanya mereka memiliki kemampuan untuk ketahanan terhadap leptospirosis. Jadi beberapa paper itu yang sudah disebutkan itu bahkan istilahnya lebih ekstrim, jadi resisten gitu. Jadi resisten terhadap leptospirosis. Dan itu mirip dengan tikus, yang dimana tikus itu juga memiliki ketahanan sehingga dia masih bisa memaintain beberapa serovar gitu. Mungkin ada kekerabatan ya, sejarah histori yang mungkin memang antara tikus dan juga kucing ini memiliki keterkaitan gitu. Sedangkan untuk hewan lain memang beberapa menjadi host yang insidental yang bisa menyebabkan kematian. Jadi istilah-istilahnya ada host atau host pest tadi yang insidental, ada juga host atau host pest yang maintenance ya. Maintenance lebih ekstrimnya lagi, ada sebutan-sebutan sampai bahkan disebut sebagai resistant host ya, atau host pest resistant. Maksudnya resisten di sini dalam tubuhnya ada bakteri tersebut, tetapi dia tidak menunjukkan sakit begitu dok, atau dia tahan nggak kebal terhadap itu, bukan kan? Jadi perlu diluruskan bahwa di sini resistant host, sebutan kalau kita membahas kasus leptospirosis adalah host pest multispesies ya tadi ada yang diantaranya kucing dan tikus tadi ya. Itu tidak menunjukkan rasa sakit, tetapi tidak menunjukkan gejala sakit, tapi dia bisa memelihara si bakteri itu dalam tubuhnya dan menyebarkan melalui urinnya. Ya. Berarti kalau keluar lewat urin, organ yang terkena atau terinfeksi utamanya adalah ginjal ya, tentunya ya. Baik. Dalam ginjal nanti dia akan ikut terekskresi istilahnya, atau terkeluarkan gitu ya dari urin. Itu kesenggol aja jadi ya dok. Wah serem nih. Gitu. Gimana dokter sebetulnya menghindari itu? Jaga-jaga. Kalau leptospira itu sudah keluar bersama urin, dia juga membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi kalau misalnya dia keluar bersama urin, tetapi urin itu tidak tercampur dengan media lain, terutama air, karena leptospira ini kan sebenarnya air. Oleh karena itu masyarakat kan menyebut demam banjir. Karena memang kejadiannya pada masa-masa banjir, sehubungan dengan sifat dia ini perlu air. Jadi kalau urin itu keluar, nggak kena air, dalam 2 jam itu sebetulnya leptospiranya mati. Tetapi kalau dia kena air, nah itu sudah kehidupan bagi mendukung kehidupan. Betul, kehidupan leptospira. Di lingkungan dia juga butuh hangat. Suhu 28-30 gitu. Jadi banyak air, hangat. Cocok sekali dengan pH di negara tropis itu juga cocok. Paling cocok, makanya kasusnya paling banyak di negara tropis. Negara tropis ya. Artinya kalau itu mulai merebak, mulai makin banyak, waspadanya adalah kalau lagi banyak air nih gitu ya. Apalagi seperti musim sekarang ini, musim kemarau basah. Kemarau basah, hangat ya dok. Makanya banyak ada air tapi hangat. Matinya gimana dok? Kalau selain lingkungan yang tidak mendukung untuk dia, itu bisa dimatikan dengan apa nih si bakteri ini? Selain tadi suhu,
suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia juga nggak bisa hidup. Tidak ada air, dia nggak bisa hidup. Kemudian kondisi-kondisi yang mematikan dia, misalnya kita membersihkan ngepel misalnya dengan karbol, lisol, itu sudah akan mematikan dia. Jadi sebetulnya nggak terlalu sulit ya kalau kita memahami sifatnya si lepto ini. Jangan sampai kita membuat kondisi di mana lepto itu senang untuk ada di situ. Baik. Nah ini membayangkan fetishnya nih yang tadi ternyata bisa meminta sampel darah untuk dicek gitu atau sampel urin gitu dok. Yang tadinya lagi lucu-lucunya nih tinggal satu rumah dengan mereka tiba-tiba positif nih gitu. Apa yang harus dilakukan fetizen? Ya. Oke. Pada hewan kesayangan ya ini dalam hal ini. Ini kita bahas hewan kesayangan dulu. Dunia kedokteran hewan banyak spesies. Hubungannya kan lebih dekat lebih dekat dengan pemilik. Tidurnya satu kasur ya. Betul. Jadi apabila hewan kita atau anak buah kita itu ternyata positif leptospirosis, maka ya tentunya pengobatan harus dilakukan. Gitu. Ini bakteri kan, bakteri berarti antibiotik itu bisa diberikan di situ. Kemudian yang kedua, karena lepto ini keluar bersama urin, maka kita menjaga supaya urin itu terlokalisir, tidak kemana-mana. Misalnya kalau kucing kan kita ada pasir ya, dimana kalau dia sudah terkumpul di situ kan dia kemudian kering, tidak kemana-mana. Atau di anjing, itu harus dibuang di saluran pembuangan. Jadi harus, karena si lepto ini kan juga butuh oksigen. Jadi kalau dia nggak ada oksigen, dia juga akan mati. Jadi saya kira itu. Kalau hewannya sehat, insya Allah nanti yang punya juga sehat. Terima kasih dokter. Sangat menarik. Apalagi yang belum kita bahas kupas tuntas tentang leptospirosis? Sama mungkin di sisi peternakan ya. Jadi kadang di sapi itu, kambing itu juga ya mungkin pemanfaatan APD yang lengkap, kemudian juga bersih dan juga tidak. Kalau misalnya sudah ada luka ya kita harus aware ya, kemudian disinfektan yang baik gitu, manajemen biosecurity yang bagus itu juga akan mengurangi kasus. Gitu ya. Menghindari kasus. Untuk invasi dok, invasi jadi masuknya leptospira ke dalam tubuh itu ada 3 jalan. Waduh, yang pertama melalui konjungtiva. Nah, konjungtiva itu apa dok? Kalau fetishzen melihat di bagian mata, ini di dalam kelopak mata ya. Betul. Kalau kita buka begini ada yang warnanya pink itu ya. Jadi misalnya kalau kita berenang di kolam di alam misalnya, di situ ada leptospira, nah itu dia bisa masuk lewat konjungtiva atau lewat membrana mukosa. Entah itu mukosa mana saja. Mukosa mana aja. Yang ketiga invasi lewat kulit. Lewat kulit itu sebetulnya hanya bisa kalau kulit itu ada luka. Jadi pertahanan kulit itu terbuka. Tidak harus berupa luka yang gede itu. Misalnya kebarut kadang-kadang kita nggak menyadari ya. Singgul baru-baru kena kuku ya. Pertahanannya jadi udah bagus. Gitu ya dok ya. Oleh karena itu kan tadi seperti Dokter Mursid sarankan, kalau punya luka itu harus aware ya. Sekecil apapun itu sudah membuat pertahanan kulit terganggu. Sudah buka pintu untuk leptospira. Kalau bekerja di tempat-tempat yang berisiko, ya harus pengaman, misalnya sepatu. Tapi tadi tetap dia butuh media air tadi ya dokter? Betul, media air atau hewan tadi. Misalnya petugas-petugas tohar itu kan bersinggungan dengan hewan juga. Resiko juga. Ya, dari sisi medik veteriner atau kesehatan hewan, kita setidaknya sudah mengerti ya apa yang perlu kita waspadai, apa yang perlu kita jaga, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana kalau sudah terdeteksi dengan MAT tadi ya. Hanya MAT saja ya dok sementara ini yang cepat. Untuk hewan-hewan gold standarnya memang MAT ya. Kemudian ada beberapa hewan yang masih bisa menggunakan MAT, tetapi untuk kucing ini sekarang belum ada yang produksi ya. Gitu Jadi ya?
masih bisa menggunakan MAT yang khusus. Jadi kalau leptolatek itu kan kebanyakan di manusia banyak, kemudian ELISA juga ada, tapi di beberapa hewan juga di luar negeri banyak yang memproduksi, tapi untuk kucing itu bahkan hampir jarang atau tidak ada gitu terakhir. Gitu. Jadi untuk gold standar tetap MAT, terus kita masih bisa pendekatan dengan menggunakan PCR seperti yang tadi dikatakan oleh Dr. Guntari, lewat sampelnya urin yang utama, kemudian yang sorry dokter, thank you. Yang disebutkan dokter tadi ada di lab ya, ini belakang layar ya. Netizen mungkin bingung ya apa itu PCR, apa itu MAT, tapi boleh dok sedikit dikenalkan MAT, apakah itu dan apakah seperti kalau kita tes pack itu bisa nggak dok? Kira-kira ada yang seperti kit yang langsung terdeteksi positif garis 2 gitu, ada nggak dok? Kalau yang cepat seperti itu menggunakan leptolatek. Jadi kita cukup meneteskan serum dengan perbandingan sama dengan kitnya, reagennya, kemudian nanti hitungan berapa menit, 1-2 menit itu sudah keluar dengan positifnya menggumpal. Tapi kalau misalnya MAT ini berbeda, jadi dia memiliki beberapa step, kemudian baru kita cek nanti menggunakan mikroskop baru. Nah, itu teman-teman. Jadi serahkan MAT itu pada kami-kami yang ada di lab gitu ya. Teman-teman, sementara ini yang tadi kit yang langsung terdeteksi itu sekian detik aja atau menit dokter sudah keluar hasilnya, itu pada manusia ya dok ya? Manusia. Pada hewan belum ya dok? Ada beberapa tapi di luar negeri kebanyakan. Dan repotnya itu dok, karena serovar spesifik biasanya untuk rapid test itu serovar tertentu ya dok ya. Jadi yang tersedia hanya serovar tertentu ya. Jadi kalau misalnya dia hanya untuk ectohemoragi dan kanikola itu saja. Kalau yang lain belum tentu, tentu. Kalau dengan microscopic agglutination test itu diujikan satu-satu dok. Jadi serum yang ada ini dicobakan dengan dengan ini ectohemoragi apakah terjadi agglutinasi, nanti dengan kanikola, Batavia, Harjo. Jadi sebanyak itu kita mau tahu serovar apa itu yang diuji. Ya, jadi MAT tadi A-nya adalah agglutinasi, ada penggumpalan yang bisa dilihat. Dia itu gumpal. Itu yang tahu dokter hewan ya dok ya. Makanya Vetison nggak bisa jauh-jauh dari kita dokter hewan. Baik, kalau punya anabul, punya hewan peliharaan, ternak juga termasuk ya dokter. Tadi tetap kita bisa waspada dan terus melibatkan dokter hewan juga untuk kontrol ini. Karena apa yang perlu kita waspadai dokter? Karena leptospirosis ini adalah penyakit zoonosis. Artinya penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Itu teman-teman Vetison ya. Oke.